Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yes, saudara dan sahabat, kita kembali akan mendengar Voice of Hope, suara pengharapan, dengan tema menerapkan kaidah emas. Ada di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menginstruksikan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak penerapan atas pengajaran ini. Pertama, perhatikan kesederhanaan pernyataan Tuhan itu. Perintah itu cukup sederhana untuk ditaati oleh siapa saja. Kaidah emas atau perintah itu menempatkan ke atas kita secara pribadi, yaitu tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada diri sendiri, baik di dalam keluarga, masyarakat maupun kita bernegara. Di dalam tanggung jawab tidak menuntut kepentingan pribadi atas cara kita memperlakukan orang lain. Dan itu tidak ditentukan oleh perlakuan mereka terhadap kita. Saya akan memperlakukan Anda dengan hormat dan bermartabat sebagaimana saya ingin Anda memperlakukan saya. Yang kedua, pernyataan mengatakan segala sesuatu berarti juga apa saja atau siapa saja. Mencangkup orang-orang yang membenci kita, memfitnah, bahkan menganiaya kita. Jangan membalas. Tuhan memberikan teladan bagaimana kita harus memperlakukan musuh. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-44 mengatakan juga demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi perhatikanlah kaidah emas ini. Jangan kita melakukan apa yang bukan Tuhan ajarkan kepada kita dengan membalas. Tetapi Tuhan katakan, terapkan kaidah emas itu dengan dasar kasih. Kemudian yang ketiga pernyataan adalah merupakan juga deklarasi yang tegas. Perilaku yang wajib yang Yesus berikan kepada para muridnya, yaitu dengan tanda petik kerendahan hati. Melakukan dengan segenap hati. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan bahkan bukan untuk manusia. Menerapkan kaidah emas, kehidupan adalah pantulan sikap. Sebuah kata bijak berbunyi seperti ini, pertandingan bukan sekedar menang atau kalah, tapi respect, itulah yang paling penting. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah persaingan ketat di persaingan politik di tahun 2024 ini yang baru saja lewat. Hal yang hampir hilang adalah sikap respek terhadap sesama. Respek bukan hanya sekedar perasaan hormat dan menerima keberadaan orang lain, tapi juga punya kepekaan dan kepedulian kepada sesama dan kepentingan bersama. Sikap respek jelas terlihat dalam Matius 7 ayat yang ke-12 itu. Seperti yang dikatakan kembali, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kristus datang untuk mengajar kita bukan saja mengenai apa yang harus kita ketahui dan percayai, melainkan juga apa yang harus kita lakukan. Lakukan terhadap Allah juga terhadap sesama manusia. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan merupakan pilihan kita. Bukan sekedar pilihan namun menunjukkan kualitas diri dan kualitas spiritual kita. Respek adalah pilihan yang menunjukkan kualitas kita. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kehidupan kita adalah suatu pantulan atas tindakan kita. Menghormati dan dihormati adalah pantulan sikap. Inilah yang disebut sebagai prinsip menerapkan kaidah emas. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juni Bridging the Gap. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman